Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, kita lanjutkan kembali kajian kitab An-Nasah wal Wasayah Imaniyah, sebuah karya indah daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sampai di dalam Kitabus Salah, kitab yang menjelaskan tentang ibadah salat. Bab yang pertama, Fadailus Salah, keutamaan ibadah salat. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan kalimatnya dengan mengatakan, ketahuilah wahai semuanya saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pemahaman di dalam agama dan mengilhami kita semuanya petunjuk dan menjaga dan melindungi kita dari semua keburukan dan kejahatan diri kita sendiri. Bahwasanya salat adalah imanuddin, salat adalah tiang agama dan perkara yang paling utama di dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Dan dimisalkan salat di dalam agama ini semisal kepala di dalam jasad manusia, sebagaimana la hayata liman la ra'salah, tidak ada kehidupan bagi mereka yang tak memiliki kepala, fakadzalika la dina liman la salatalah, maka tidak ada agama bagi mereka yang tidak salat. Begitulah yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang menjaga ibadah salat, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang khusyuk di dalam salat, dan orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya di dalam Al-Quran, dan dengan itu pula disifati mereka. Faqala azza min qail, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan jagalah salat-salat dan salat yang wusta, dan dirikan karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Yang dimaksud salat-salat di sini adalah salat 5 waktu. Dari mulai ibadah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan ibadah salat ini madama ya'gil, selama dia masih berakal. Orang yang masih berakal, maka syariat Islam masih tertuju kepadanya. Walau balagha bihil ajaz wal marad ila aqsal ghayatih. Imam Haddad menyebutkan ibadah salat tidak diperbolehkan ditinggalkan selama dia masih berakal, walaupun sampai pada dirinya lemah sekali atau sampai pada dirinya sakit sekali. Dalam keadaan lemah dan sakit yang luar biasa pun, syariat Islam ibadah salat tidak boleh ditinggalkan. Dan yang dimaksud dengan salawat wustah di sini dalam sebuah hadis yang sahih adalah salat asar. Salat asar adalah salat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mulia juga pada diri orang-orang yang mengharapkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan orang-orang kafir mengetahui kemuliaan salat asar. Ketika terjadi peperangan, orang kafir menyaksikan Nabi Muhammad salat berserta sahabatnya dengan khusyuknya dan tidak memperdulikan tentang peperangan tersebut. Maka setelah salat, orang kafir berkata satu dengan yang lainnya, coba lihat, tadi dia melaksanakan suatu perbuatan yang dia tidak menghiraukan apa-apa di dalam peperangan. Andaikan kita menyerangnya dalam keadaan seperti itu, niscaya kita akan mendapatkan kemenangan. Maka salah seorang kafir
yang mendengarkan ucapan tersebut berkata, tunggulah, sebentar lagi akan datang salat. Innalahum yuhibbuhum, karena sesungguhnya mereka mencintai salat tersebut melebihi abaihim wa abnaihim, melebihi cinta mereka terhadap ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Orang kafir mengetahui setelah salat zuhur akan ada salat asar, dan itu lebih dicintai oleh kaum muslimin melebihi daripada ayah dan anaknya. Maka salat asar pun orang kafir mengetahui dicintai begitu sangat oleh kalangan kaum muslimin. Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, akan datang serangan di waktu salat asar, disyariatkanlah salat dalam keadaan khauf, salat dalam keadaan takut, atau salat di dalam peperangan. Maka dari itu wahai ikhwan, ayo kita jaga ibadah salat kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Imam Haddad di awal ucapan beliau, la dina liman la salatalah, tidak akan dianggap mereka memiliki agama bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dengan menyempurnakan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.